Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup pengetahuan geografi. Sebagai ilmu pengetahuan, geografi berkembang dari masa ke masa, di mana dalam hal ini dikategorikan ke dalam 5 tahap perkembangan. Yang pertama ada geografi klasik. Pada masa ini, pengetahuan tentang bumi masih dipengaruhi oleh mitologi dan cerita rakyat. Yang kedua ada geografi abad pertengahan dan Renaissance. Pada masa ini, bangsa Arab seperti Al-Idris, Ibnu Battuta, dan Ibnu Khaldun memelihara dan terus membangun warisan yang ditinggalkan oleh bangsa Yunani dan Romawi di masa geografi klasik. Lewat perjalanan Marco Polo, geografi menyebar ke seluruh Eropa. Tahap yang ketiga adalah geografi modern. Pada masa ini, geografi mulai dikenal sebagai disiplin ilmu yang lengkap dan menjadi bagian dari kurikulum di universitas Eropa. Pada tahap keempat, yaitu geografi akhir abad 19, ciri pandangan geografi akhir abad ke-19 adalah terhadap iklim, tumbuhan, hewan, serta terhadap bentang alam. Kebanyakan ahli geografi pada periode ini memperdalam geologi pada penelitiannya dan kajian geografi manusia semakin berkurang. Dan tahap terakhir adalah geografi mutakhir. Perkembangan geografi saat ini lebih mengarah pada upaya pemecahan masalah yang dihadapi manusia. Geografi tidak bisa lepas dari ilmu lainnya dan sudah menggunakan metode kuantitatif dan peranti komputer dalam penyelidikannya. Tokohnya antara lain Wrigley dan Peter Haggard. Pemahaman geografi terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu seiring kemajuan pemikiran penelaahan manusia. Kata geografi berasal dari geo yang artinya bumi dan graphein yang artinya gambaran. Ungkapan itu pertama kali dikemukakan oleh Eratosthenes pada tahun 276 sampai 194 sebelum Masehi. Ada beberapa tokoh-tokoh yang mengemukakan pendapat tentang geografi. Yang pertama ada Bernardus. Ia mengatakan bahwa geografi adalah campuran dari matematika yang membahas kondisi bumi beserta bagian-bagiannya, juga tentang benda-benda langit lainnya. Kemudian dari Indonesia ada Bintarto. Dia mengemukakan bahwa geografi adalah ilmu pengetahuan yang mencitra, merangkap sifat bumi, menganalisis gejala alam dan penduduk, serta mempelajari corak khas mengenai kehidupan dan berusaha mencari fungsi dari unsur bumi dalam ruang dan waktu. Dan hasil seminar geografi di Semarang tahun 1988 menyepakati bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan atau kelingkungan dalam konteks keruangan. Menurut Muller dan Griner, cabang-cabang geografi terdiri atas geografi fisik, geografi manusia, dan geografi regional. Luasnya ruang lingkup geografi menimbulkan kebutuhan spesialisasi. Oleh karena itu, muncul cabang-cabang ilmu geografi pendukung, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, geologi adalah ilmu yang mempelajari kejadian, struktur, komposisi, sejarah, dan proses perkembangan bumi. Yang kedua, ada geomorfologi, adalah ilmu yang mempelajari bentuk permukaan bumi dan proses pembentukannya. Yang ketiga, ada klimatologi, adalah ilmu yang mempelajari tentang iklim dan faktor-faktor pembentuknya serta pengklasifikasian dalam suatu kelompok iklim. Yang keempat ada oceanografi, adalah ilmu yang mempelajari tentang lautan. Yang kelima ada biografi, adalah ilmu yang mempelajari persebaran hewan dan tumbuhan. Kemudian ada kartografi, adalah
ilmu yang mempelajari tentang proses pembuatan peta. Dan yang terakhir ada penginderaan jauh, adalah ilmu yang mempelajari tentang teknik memperoleh informasi tentang suatu objek dengan alat atau tanpa kontak langsung dengan objek tersebut. Nah, demikianlah video pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga mudah dimengerti, mudah dipahami, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.